Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 100 gram gula pasir atau setara dengan 7 sendok makan munjung atau cembung seperti ini. Lalu masukkan 325 ml santan. Saya pakai santan instan, dicampur air lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan 5 lembar daun jeruk. Ini daun jeruknya udah dicuci hingga bersih. Lalu buang tulang tengahnya. 5 lembar daun pandan udah saya cuci juga, potong kecil-kecil, dan 2 batang serai yang sudah digeprek. Masukkan 1 sendok teh pasta pandan atau secukupnya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Selain menggunakan pasta pandan, boleh juga menggunakan jus pandan. Yang penting total cairan dan santan tetap 325 ml ya. Nyalakan api sedang cenderung kecil, lalu ini dimasak sampai mendidih, sambil terus diaduk agar tidak pecah santan. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, matikan api kompornya. Kemudian ini disaring. Setelah disaring, adonannya disisihkan dulu, biarkan hingga hangat. Siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram tepung tapioka. Kalau untuk takaran sendok, ini nggak terlalu tinggi menggunung dan nggak terlalu rata, tetapi disendokinnya cembung atau munjung seperti ini, setara dengan 20 sendok makan cembung. Lalu masukkan 2 sendok makan tepung ketan, 1 sendok teh ragi instan, lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah santannya hangat, masukkan ke dalam campuran tepung. Ini boleh diaduk dulu. Lalu masukkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata. Setelah santan masuk semua, aduk adonan sampai tercampur rata, sampai adonannya halus dan licin. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Kemudian saring adonan untuk memastikan gak ada bahan yang bergerindil. Kemudian tutup adonan menggunakan kain atau serbet bersih. Diamkan adonan selama 20 menit. Sambil mengistirahatkan adonan, siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir telur. Saya pakai telur ukuran sedang. Masukkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata dan sampai gulanya larut. Setelah 20 menit didiamkan, buka tutup adonan. Lalu aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Bisa dilihat adonannya udah mengembang dan berbusa. Ini tandanya raginya masih aktif ya.
Kemudian masukkan adonan telur. Lalu aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 50 gram margarin yang telah dicairkan. Lalu aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, margarinnya udah tercampur ke seluruh adonan. Kemudian tutup adonan menggunakan kain atau serbet bersih, diamkan selama 60 menit. Sambil menunggu adonan, siapkan panci, lalu olesi tipis-tipis dengan margarin. Saya pakai panci anti lengket, diameternya 18 cm. Setelah 60 menit didiamkan, buka tutup adonan. Bisa dilihat adonannya udah mengembang dan berbusa. Lalu aduk adonan hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, tuang adonan ke dalam panci. Lalu ini siap untuk dipanggang. Nyalakan api kecil, lalu alasi dengan seng bekas atau loyang bekas. Ini tujuannya agar bikanya nggak rawan gosong. Kalau nggak ada seng bekas atau loyang bekas, tungku yang di sebelah kompor boleh ditingkatkan ke atas tungku yang di sini. Jadi dibuat 2 lapis gitu supaya api nggak langsung mengenai panci. Kemudian letakkan panci berisi adonan. Ini dimasak sekitar 50 menit, 40-50 menit sampai bikanya matang. Jadi api yang digunakan itu paling kecil, sama sekali nggak mengenai loyang. Setelah 25 menit dipanggang, adonannya akan berbusa kayak berlubang-lubang gitu. Kemudian tutup panci, lalu lanjut lagi dimasak hingga adonannya matang atau bagian pinggirannya kecoklatan kayak mengering gitu. Setelah sekitar 50 menit, buka tutup panci. Bisa dilihat pinggirannya udah mengering. Boleh juga dites tusuk. Ini masih ada sedikit adonan yang menempel, tetapi nggak basah. Ini udah mateng. Kemudian matikan api kompor, lalu angkat panci. Kemudian keluarkan bika dari panci. Nah, ini dia, bagian bawahnya nggak gosong tapi udah mulai mengering. Biarkan sebentar bika hingga hangat, lalu potong sesuai selera dan bika siap disajikan. Ini bikanya udah hangat, lalu potong bika. Sebaiknya menggunakan pisau yang tajam. Ini pisaunya udah kurang tajam, kurang diasah. Saya ganti dulu. Jadi ini bagian dalam bikanya kelihatan bersarang, cantik banget, walau hanya menggunakan panci dan iri telur. Ini dia bika Ambon pandannya udah jadi. Sekarang saya mau cobain. Kelihatan ini teksturnya cantik banget, bersarang, walau bagian bawahnya sedikit agak kering. Kalau bisa apinya dikecilin sedikit lagi. Bagian dalamnya ini cantik banget ya, berongga gitu. Kelihatan ini teksturnya kenyal dan lembut. Karena menggunakan tepung ketan dan tepung tapioka, jadi teksturnya kenyal. Rongganya juga banyak, cantik banget. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Rasanya lembut,
kenyal, dan gurih ya. Rasa pandannya berasa, ini enak banget. Gak kalah enak dengan bika yang menggunakan kunyit. Jadi kalau mau pakai yang pandan gini juga boleh ya. Ini enak banget. Ini enak banget ya, mantep, recommended.